Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi lagi tentang pinjaman online ilegal ya. Jadi saya sekarang sering bikin konten ya tentang aplikasi pinjaman online ilegal yang beranak teman-teman ya. Jadi buat teman-teman misalkan kalian punya pinjaman yang bukan beranak, kalian bisa simak terus video ini ya. Karena di sini saya akan menjelaskan seperti apa resiko misalkan kita telat bayar di aplikasi ilegal teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja ke pembahasannya ya. Nah, di sini saya mempunyai aplikasi pinjaman online ilegal ya. Jadi ini aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi banyak teman-teman kita saat ini yang terjerat di pinjaman online ilegal. Contohnya seperti ini. Nah ini, jadi ini 12 aplikasi di dalamnya ya. Sekarang ini sudah jatuh tempo semua teman-teman ya. Nah yang pertama datang untuk apa ini? Pinjaman online ilegal itu namanya aneh-aneh teman-teman ya. Kayak ini datang untuk Anda ini atau apa ya. Istilahnya seperti itulah ya. Kemudian di sini dompet selebriti, kemudian pinjam saja. Jadi banyak sekali namanya ya. Oke, yang pertama ini ya, yang paling atas ini teman-teman ya. Ini ya 1.800.000 ya. Tanggal 25 bulan 1 2023. Jadi sudah telat ya. Jadi ini sudah telat semua, jatuh tempo semua sekitar 12. Jadi banyak sekali sih 12. Ya. Oke, untuk pertanyaan dari teman-teman, Bang, saya panik Bang, karena saya sudah diteror oleh pihak pinjol ilegal. Bikin saya stres ya. Itu yang sering ditanyakan ya, Bang, saya sudah diteror ini dan data saya sudah disebar ya, seperti itu. Oke, langkah awal yang harus kalian lakukan misalkan kalian telat bayar ya, saya infokan ya buat kalian. Langkah awal itu pastinya kalian kan dapat di WA. Nah itu yang pertama-tama, kalian nggak usah takut ya. Langkah awal itu misalkan kalian di WA, itu kalian nggak usah takut, kalian balas aja ya. Balas seperti apa Bang? Ya balas aja ya Pak, masih cari dana talangan, itu aja kok ya, masih cari dana talangan ya. Meskipun kalian di WA ya dikirim foto selfie ya, itu kalian nggak usah takut, kalian balas aja, seterusnya balas seperti itu ya. Karena pengalaman saya seperti itu teman-teman ya, balas ya. Tapi misalkan teman-teman nggak balas, nah itu akan parah lagi. Parahnya apa? Kalian akan dibombardir ya. Kenapa saya bilang kalian akan dibombardir? Ya karena kalian ketahuan kalau kalian sudah takut di WA seperti itu aja nggak balas. Makanya kalian, banyak teman-teman kita yang diteror terus menerus oleh pihak pinjol ya. Alasannya ya kalian nggak balas, ada WA kalian nggak balas karena takut. Nah itu dari pihak pinjolnya akan teror-teror terus, kalian ketakutan kan, ketahuan kalau mental kalian sudah tidak kuat. Makanya banyak teman-teman yang diteror terus menerus, kemudian ditelepon tiap hari dan henti-henti karena kalian sudah ketakutan. Jadi pinjol ilegal seperti itu cara penagihannya. Misalkan teman-teman takut, dari pihak pinjol semakin neror kalian. Agar apa? Agar kalian segera bayar seperti itu ya. Jadi cara menghadapinya ya kalian harus berani sih. Misalkan ada WA, balas aja. Apa yang kalian takutkan? Cuman balas WA aja ya. Nah contohnya seperti ini yang bersamaan ya, kurang lebih 1 hari 2 hari kan seperti itu. Ini banyak banget yang WA sih, tapi selalu saya respon dengan baik. Kalau banyak yang WA, misalkan 1 nomor saya balas ya, saya balas, kemudian ada WA lagi masuk, saya telepon aja. Karena WA sudah tidak sanggup saya kalau balas semuanya, saya telepon ya ke DC nya. Ya Pak, saya sudah bilang sama Bapak, kenapa Bapak masih WA terus ya. Seperti itu aja. Ini pinjaman online ilegal teman-teman. Karena apa? Pinjaman online ilegal ini licik ya. Liciknya apa? Yang pertama, buat teman-teman yang masih belum tahu, misalkan kalian telat bayar ya, telat bayar itu ancamannya kontak-kontak kalian, karena kontak kalian itu sudah diambil oleh pihak pinjol.
ada sebagian teman-teman yang telat bayar itu kontak yang ada di HP itu diperlihatkan oleh pihak pinjol ilegal itu bahwasanya kontak-kontaknya sudah diambil. Nah, itulah liciknya. Kalau kita tidak bayar, kalau kalian takut, itu bisa terjadi disebar data kalian karena kontak-kontak kalian sudah ada di mereka. Seperti apa Bang cara menanganinya? Ya kalian lebih berani, ya berani balas aja. WA-nya balas, seperti apapun balas. Nah, misalkan teman-teman berani, ya dari pihak pinjol juga mikir karena pinjaman online ilegal ini, ya pinjaman online ilegal itu nggak resmi. Jadi misalkan kalian berani, dari pihak pinjol itu mikir juga teman-teman, takut disergap, ya seperti itu. Jadi intinya lebih berani, ya. Ada WA balas, misalkan ngeyel kalian telepon aja, balas aja seperti apapun pertanyaannya dari pihak pinjolnya. Karena pengalaman saya, ya ini banyak 12 ini sih banyak sih. WA-nya masuk lebih dari 50 bahkan sampai 100, tapi kami selalu merespon dengan baik. Nyatanya sampai sekarang ini ya kalau kontak ada 5 orang ya kalau kita disebar itu sudah lumayan lah, maklum teman-teman. Tapi tidak keseluruhan kontak. Misalkan kalian berani, kemudian tidak sampai dibikinin grup ataupun disebar ke sosial media kayak Facebook ataupun IG. Karena banyak teman-teman yang sharing sama saya itu dari pihak pinjaman online legal, bahkan itu ada yang disebar ke Facebook, ke IG, nagihnya lewat IG. Nah, karena pengalaman saya gagal bayar itu di channel saya itu kan gagal semua kan, banyak teman-teman bisa lihat kan. Itu saya lebih berani terus. Saya telepon ke pihak DC-nya. Setelah saya WA, balas apapun. Pokoknya intinya kan nggak ada dana kan, seperti itu teman-teman ya. Pertanyaan dari pihak DC-nya atau penagihnya itu biasanya ya intinya ya pokoknya surat Anda ini kalau nggak bayar kan seperti itulah, bla 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 seperti itu. Saya tetap respon, intinya nggak ada dana seperti itu. Nah, misalkan teman-teman selalu balas atau lebih berani, itu tidak bakalan ada yang namanya penyebaran data ke sosial media, ke Facebook, IG, ataupun dibikinin grup, tidak sampai. Cuman beberapa aja teman-teman. Itulah seperti itu. Kalau kalian pingin aman betul, ya kalian harus bayar sih. Ya, dibayar. Banyak teman-teman, Bang saya sudah respon, tapi kok masih disebar. Ya, tapi disebarnya banyak apa enggak? Kalau dari pengalaman saya cuman sedikit, ya. Kalau ke seluruh kontak mungkin teman-teman sudah tidak respon, ketahuan kalau takut. Intinya lebih berani gitu loh teman-teman, ya. Berani, tunjukkan keberanian kalian. Karena ini pinjaman online ilegal meresahkan masyarakat, meresahkan teman-teman peminjam. Karena banyak juga teman-teman yang pinjam, kemudian dilunasi, kemudian otomatis ada masuk lagi uang. Nah, itulah pinjaman online ilegal yang bikin resah dan cara-cara penagihannya. Ya, jadi banyak orang-orang stres ya di luar sana yang sharing sama saya itu, Bang gimana ini Bang, saya sudah pusing Bang ini Bang. Bahkan daftar kontak saya sudah ada di mereka. Memang pinjaman online ilegal, pertama kalian daftar itu sudah diambil data-data kalian. Ya, ada juga teman-teman yang bilang, Bang saya sudah restart HP, kemudian saya nomornya sudah hapus semua. Itu percuma, kalian percuma ya. Ayo coba buktikan kalau teman-teman mau gagal bayar, kemudian setelah mengajukan kemudian restart HP, kemudian kontak-kontak kalian hapus, itu percuma. Karena pinjol tidak tidak semudah itu gitu loh. Makanya intinya kalau kalian telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online ilegal, lebih berani, itu bagus sudah. Kalau kalian takut, nah itu sudah saya nggak mau bicara lagi. Kalau kalian sudah panik, ya bayar, intinya kan seperti itu ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman subscriber itu, Bang saya sudah respon Bang, kenapa kok disebar datanya? Wajar lah kalau 1, 2, 3 orang, tapi tidak keseluruhan kontak seperti itu teman-teman. Ini aman lah, ini sampai sekarang aman. Cuman sekitar ada 3-4 orang lah ya. Biasanya kalau pinjaman online ilegal ini, kalau kalian lebih berani, biasanya orang terdekat aja yang dihubungi.
Tapi untuk kontak-kontak yang lain tidak bakalan, karena dia takut juga, karena ini pinjaman online ilegal yang nggak resmi ya. Makanya saya sering bikin video, selalu respon ya, selalu respon, jangan ganti nomor ya. Kalau kalian ganti nomor malah parah, kontak-kontak kalian yang nggak ikut pinjam malah dapat dampaknya, karena kontak-kontak kalian akan ditelepon terus menerus oleh pihak pinjol ya. Pinjol bilangnya nomor Anda buat jaminan hutang si ini, seperti itu, memfitnah ya. Meskipun kalian respon, biasanya ke kontak-kontak kalian itu bilangnya nggak respon. Itulah pinjaman online ilegal. Makanya kalau kami memang penggagal bayar, karena pinjaman online ilegal ini meresahkan. Kurang 2 hari sudah kita di WA, di teror-teror ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi cara aman menghadapi pinjaman online ilegal, yang pertama kalian harus kuat mental, yang kedua kalian harus berani menghadapinya, gak usah takut ya. Kalau kalian takut, nah ketahuan ya. Atau kalian gak pernah balas dari pihak pinjol, misalkan ada WA, misalkan telepon, kalian gak pernah angkat atau respon, itu kalian ketahuan kalau kalian sudah takut dan panik. Makanya dari pihak pinjol selalu neror kalian, tidak henti-henti ya. Tapi misalkan teman-teman berani, dari pihak pinjol mikir juga, karena ini pinjaman online ilegal yang enggak resmi, seperti itu ya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih kurang jelas, kalian bisa komentar atau kalian bisa langsung chat kami ya, atau kalian gabung bersama saya, seperti itu ya. Ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.